terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Pertandingan perdana kita main di home nggak mudah ya. Saya melihat babak pertama itu teman-teman anak-anak itu meskipun mereka punya pengalaman, saya melihat ada semacam nggak lepas mainnya gitu. Tapi memang setelah itu kita lihat ada perubahan taktikal di babak dua. Babak pertama memang kita masih melihat gimana tim lawan pakai formasi berapa gitu. Makanya ketika babak kedua saya coba merubah, tapi semua itu kita buat di latihan. Tapi secara overall bahwa perjuangan sangat luar biasa, bukan hasilnya, tapi reaksi pemain untuk mengejar ketinggalan itu. Saya memberikan apresiasi buat mereka, kerja keras. Saya pikir ini modal bagus buat kita. Perjalanan masih panjang. Mudah-mudahan hasil ini bisa menambah kekuatan kita ke depannya untuk lebih better lagi, lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Untuk Irsan, selaku perwakilan pemain, boleh diceritakan, dideskripsikan suasana di tim setelah meraih kemenangan tadi? Alhamdulillah syukur, kita tentunya sangat senang sekali atas kemenangan hari ini. Ya, itu semua berkat kerja keras kita semua di latihan maupun di pertandingan hari ini. Baik, terima kasih. Suasana di tim setelah meraih kemenangan gimana, Irsan? Suasana bahagia sekali. Tapi kita jangan cepat puas, masih ada banyak rintangan lagi di depan sana. Insya Allah ini menjadi awal yang baik untuk kita ke depan. Sekarang dibuka pertanyaan untuk rekan-rekan media, 3 pertanyaan. Silakan sebutkan nama dan media. Selamat sore Coach. Sore. Sony dari Kumparan. Coach ingin bertanya, mungkin tadi setelah tertinggal itu gimana bisa pemain itu fighting spiritnya tetap terjaga sepanjang 90 menit. Terus yang kedua, sebagai tim baru tapi ditonton cukup banyak supporter hari ini, anggapannya gimana? Terima kasih. Memang di awal kita memulai laga itu agak berat ya. Dari awal saya juga bilang buat mereka ini persiapan ini kita buta nih. Kita cari video untuk menganalisa nggak bisa gitu. Makanya saya tadi bermain dengan formasi yang berbeda ketika lawan PSKC juga. Tadi saya ketika babak itu saya melihat ada masalah problem. Makanya saya langsung cepat, mereka pakai 4-2, saya ganti 4-3-3. Terakhir saya pakai 5 di tengah gitu. Tapi secara keseluruhan memang tim ini harus banyak perbaiki lagi, masih harus berkembang lagi. Tapi dengan hasil ini saya pikir kita mungkin lagi baik lagi. Mereka sudah berpengalaman. Saya tadi sebelum pertandingan saya bilang juga bahwa pengalaman itu dalam situasi seperti ini kadang bisa sangat membantu, tapi kadang juga bisa menjadi masalah buat kita gitu. Tapi saya pikir perubahan taktikal itu menjadi kunci untuk meraih kemenangan pada sore hari ini, kira seperti itu. Terkait dukungan penonton hari ini, tanggapannya gimana? Iya, saya pikir salah satu penyemangat mereka ya. Ini sudah dari Maluku, dari Maluku Utara, mereka tadi hadir langsung. Saya pikir ini menjadi motivasi buat mereka. Tapi saya melihat tadi sedikit beban buat mereka. Tapi setelah babak kedua mereka main lebih enjoy. Tapi secara keseluruhan mereka sangat senang dengan adanya supporter ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi support lagi dari warga masyarakat Maluku. Tadi mereka sempat nonton banyak juga di streaming ya. Jadi dukungan tidak hanya di sini tapi di luar juga mereka support tim Maluku Utara. Pertanyaan berikutnya mungkin dari rekan media. Silakan Mas Indra. Saya Indra dari Coach. Ya, siap. Mau tanya tadi kan Hari Nur di babak kedua ya. Ya. Sengaja dibandingkan babak kedua atau gimana? Ya. Tanggapannya? Ya, makasih. Memang saya dari awal saya udah punya game plan Hari Nur akan bermain jadi di babak kedua. Karena sebelumnya dia bermasalah dengan ankle ya. Di Sleman dia main 45 menit. Tapi setelah itu lebih baik. Dan ini semua bagian dari taktikal gitu loh. Saya mencoba untuk merubah sedikit. Rafli saya geser ke sayap, pakai 2 holding, tidak jalan. Hari Nur itu opsi terakhir. Jadi semua itu kita buat di latihan. Opsi 1 nggak jalan, opsi 2 nggak jalan, maka opsi 3 kita lakukan. Dan terakhir itu Hari Nur. Ya. Terus terakhir itu saya suruh main lebih ke dalam. Kalau main melebar, lawan baca, terus Lukas baca itu. Tapi saya menginstruksikan dia harus main lebih dalam, direct keluar, dia dalam box gitu. Kira-kira seperti itu. Silakan Mas yang di belakang tadi. Gimana komentarnya soal performa 2 pemain asing di pertandingan ini, terutama si Naif. Terus yang kedua, Malut di pekan ketiga reschedule, gimana agenda yang disiapkan oleh Coach Indra sendiri buat menyikapi itu, mungkin ada pertandingan mencoba atau apa?
Ya, terima kasih. Dua asing ini potensi mereka ada. Saya yakin mereka bisa bantu tim Maluku. Kondisi mereka 100% saya pikir belum. Ya. Tapi dengan hari demi hari, dengan pertandingan di pertandingan, saya yakin mereka akan lebih baik lagi. Karena terutama Isayef, ini pemain bagus banget nih. Kita ambil dia, banyak sekali kita melihat video-video dia, ya sampai menit bermain dia, segala macam. Tapi memang dia butuh adaptasi lagi. Ya. Tapi saya yakin di 3 pertandingan dan seterusnya dia akan tampil 100%. Direct kita lihat, di uji coba pertama saya mainkan dia 30 menit. Waktu di Sleman saya mainkan 40 menit. Ya, sekarang saya mainkan dia 90 menit. Tapi saya belum lihat bahwa kemampuan terbaik dia. Tapi saya yakin dengan pertandingan ke pertandingan dia akan mengeluarkan semua kemampuan terbaik dia. Kira-kira seperti itu. Terus terkait masalah kita masih ada waktu 10 hari, saya pikir ini kesempatan bagus untuk kita evaluasi. Kemenangan, ya kita bersyukur. Saya memberikan apresiasi kepada para pemain, mereka kerja keras, ketinggalan, tapi mereka mau balik lagi. Tapi kita harus ada evaluasi. Dan pemain yang nggak main tentu kita akan naikin lagi fisik mereka supaya mereka tidak tertinggal. Yang pasti evaluasi harus ada, Mas. Itu seperti itu. Saya silakan. Ya, Coach, pertandingan ini mungkin memperlihatkan kedalaman tim dari Maluku ya, karena Hari Nur masuk dari bangku cadangan dan mencetak 2 gol. Tapi apakah di sisi lain kondisi itu menciptakan kebingungan tersendiri buat Coach? Maksudnya soal pilihan pemain, apakah setelah melihat Hari Nur kayak gitu, apakah mulai ada di pikiran Coach opsi untuk memainkan Dek sama Hari Nur bareng misalnya? Iya. Dari awal saya bangun tim ini, saya selalu mau para pemain, semua pemain punya kesempatan yang sama. Itu saya buat persaingan yang sehat gitu loh. Saya bilang kalian bikin saya biar saya bingung nih gitu loh. Karena pemain ini sebagian kan saya udah kenal, Mas. Iya kan? Terkait Hari Nur itu memang saya sudah ada rencana buat dia. Dia harus bermain karena kemarin dia main menurut saya kebugaran dia nggak bagus sehingga dia underperformance gitu loh. Makanya saya coba untuk memainkan dia dari bangku cadangan supaya dia termotivasi untuk lebih baik lagi. Tapi semua itu bagian dari game plan. Di latihan kita sudah merencanakan. Misalnya hari ini tim bermain yang 4-3-3 nggak jalan, saya harus rubah. Saya ada 3-4 opsi. Bahkan bermain yang 3-5-2 juga kita sudah buat gitu loh. Jadi tadi seperti tadi Mas bilang bahwa keunggulan kita kedalaman skuad. Tapi kedalaman skuad itu kalau kita tidak bisa memaksimalkan, saya pikir itu menjadi kelemahan kita gitu loh. Tapi dengan dalam skuad yang ini saya lebih banyak ya punya opsi. Bermain dengan formasi 4-3-3, 4-2-3-1, bahkan 3-5-2. Dan pemain juga mereka harus siap. Gitu. Kapan harus jadi inti, kapan harus dicadangkan gitu loh. Let's say misalnya sekarang, ya Monin kemarin dia pakai kostum, Bayu pakai kostum, ya sekarang dia harus duduk. Jadi saya menciptakan suasana persaingan yang sehat buat mereka. Dan saya pikir ini keuntungan bagi tim. Kira-kira seperti itu. Boleh. Dan sekali di bola sport mungkin agak sedikit menyimpang, Coach. Kan terbaru kita ada kalau timnas Indonesia sulit mencari pemain di Liga 1 ya, tadi pemain. Kira-kira dari sudut pandang Coach sebagai pemain, kira-kira bagaimana sih potensi pemain-pemain Liga 2 untuk khususnya untuk dilihat untuk federasi untuk pemain di timnas bagaimana potensinya dan juga khusus untuk di Maluku? Terima kasih. Ya saya pikir kalau dikasih kesempatan tentu pasti ada ya, masih banyak lagi, tidak harus kita bicara Liga 2 gitu. Kalau kita tarik Italia kan dia punya timnas, kan ada timnas A, B, C, D. Saya pikir di Indonesia juga harus seperti itu karena kita nggak bisa bilang hanya Liga 2 juga, tapi kan dia punya kualitasnya bagus tuh ya, tetap pemain muda. Jadi saya pikir kalau mereka dikasih kesempatan tentu mereka bisa memaksimalkannya gitu loh. Owner pesan kalau memang suatu saat nanti ada pemain kita yang kepanggil ke tim nasional, maka kita harus kasih, kita support gitu loh. Jadi siapapun yang bergabung ke tim nasional terutama di Maluku itu kita support ya. Kita tidak menahan-nahan lah gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, sekarang saya mau lempar pertanyaan untuk Irsan. Irsan, kalau boleh bertanya, kira-kira mau dipersembahkan kepada siapa kemenangan ini? Ini kemenangan bersejarah dengan cara yang dramatis pula. Kira-kira dipersembahkan kepada siapa? Ya, terima kasih. Ya, kemenangan ini khususnya buat seluruh masyarakat Ternate yang ada di Ternate maupun ada di Jabodetabek. Begitu juga untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, tentunya dengan istri.
Ya. Terima kasih. Ya, menambahkan saja bahwa kemenangan ini kita persembahkan buat warga Maluku Utara yang datang langsung ke stadion maupun yang mereka nonton dari rumah. Ini kemenangan buat mereka, sejarah buat mereka. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.